Indonesia tanpa liberal. Liberalisme menyuburkan pergaulan bebas. Liberalisme merusak generasi bangsa. Kata-kata di atas adalah beberapa tagline yang seringkali terpajang di poster-poster pendemo. Lalu, bagaimana liberalisme menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kita? Untuk menganalisisnya, mari kita pahami dulu apa itu paham liberalisme. Secara bahasa, liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber, yang berarti kebebasan. Sedangkan secara istilah, liberalisme adalah suatu paham yang mengutamakan kebebasan dan persamaan hak setiap manusia. Bagaimana paham liberalisme ini lahir di tengah masyarakat? Dalam sejarahnya, liberalisme lahir pada masa revolusi di Prancis dan Amerika. Pada masa itu, terjadi perubahan sistem pemerintahan di Prancis yang awalnya berbentuk monarki absolut menjadi negara demokrasi. Perubahan tersebut disebabkan karena sistem monarki dianggap gagal dan terlalu menekan masyarakat. Pada masa revolusi Amerika, liberalisme lahir ketika Amerika berusaha untuk membebaskan diri dari jajahan Inggris. Hingga kemudian tercapailah deklarasi kemerdekaan yang akhirnya menginspirasi lahirnya paham liberalisme. Pada masa tersebut, masyarakat menuntut 3 hal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dari tuntutan tersebut, akhirnya lahirlah paham liberalisme. Lalu, apa saja nilai-nilai yang diusung oleh liberalisme? Pastinya, yang pertama adalah nilai kebebasan. Nilai ini menjunjung tinggi kebebasan setiap manusia untuk berpendapat dan berpikir, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk berpikir bebas dan bersuara. Liberalisme sangat menentang tindakan anti-kritik yang membungkam pikiran orang lain. Nilai yang selanjutnya adalah hak asasi. Nah, hak asasi ini ada 3 macam, yaitu hidup bebas tanpa tekanan siapapun, kebebasan untuk bertindak, dan kebebasan memiliki barang ekonomi. Ketiga hak asasi tersebut merupakan indikator bagi kehidupan yang layak bagi manusia menurut liberalisme. Nilai yang terakhir adalah anti-tirani atau menolak segala penindasan dari penguasa. Liberalisme sangat menentang sistem pemerintah yang diktator dan otoriter, karena pemerintah dengan model seperti itu dianggap menjadi penghambat kemajuan masyarakat. Nah, nilai-nilai liberalisme yang sangat mengutamakan kebebasan dianggap kurang tepat jika diterapkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terikat kuat dengan norma dan budaya dianggap menjadi alasan mengapa ideologi liberalisme tidak cocok dengan karakter bangsa. Alasan paling umum yang menyebabkan liberalisme tidak cocok dengan masyarakat Indonesia adalah karena masyarakat Indonesia memandang bahwa liberalisme adalah produk bangsa Barat dan tentunya sangat kental dengan budaya Barat. Budaya Barat tersebut dinilai berlawanan dengan budaya Indonesia dan dikhawatirkan akan mengikis kearifan lokal. Berarti, pemerintah Indonesia harus menolak dengan tegas liberalisme dong. Sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap penyebaran ideologi liberalisme loh. Tidak seperti ideologi komunisme yang secara tegas dilarang oleh pemerintah dalam TAP MPRS. Bahkan dalam sejarah, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Konteks liberal di sini mengarah pada kekuatan kedaulatan rakyat yang paling tinggi, sehingga kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Produk dari demokrasi liberal yang saat ini masih kita pakai adalah sistem pemilu. Namun, dalam ranah ekonomi, Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberal. Karena sistem ekonomi liberal dianggap bisa membuat kesenjangan sosial dan kapitalisme semakin besar. Untuk itu, Indonesia memilih untuk memakai sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan kesejahteraan rakyat. Jadi, kesimpulannya, Indonesia tidak pernah menolak sepenuhnya paham liberalisme. Namun, ada beberapa nilai-nilai liberalisme yang dikombinasikan dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Jadi begitu Sosius, jangan menelan mentah-mentah segala informasi tanpa melihat konteks dan sejarahnya ya.
Kalau kalian masih bingung, silahkan tulis pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar ya.